warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rizky Aulia, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Angkatan 37, Kelompok 1. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan podcast tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sebagai seorang ASN yang baik, sudah semestinya kita memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita mulai saja ya. Yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai seorang warga negara, yakni kita menempatkan diri kita sebagai bagian dari suatu bangsa yang menjunjung tinggi jati diri negara dan juga mematuhi sistem nasional yang berlaku dalam negara kita. Dalam wawasan kebangsaan, kita juga perlu mengetahui sejarah pergerakan Indonesia. Sejarah pergerakan Indonesia diawali dengan dibentuknya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Disinilah awal dimulainya terbentuk organisasi-organisasi lainnya, seperti Perhimpunan Indonesia. Berbeda dengan Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia. Nah, perwakilan dari setiap organisasi kemudian membentuk organisasi yang lebih besar lagi, yakni Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali. Kongres Pemuda 1 pada tanggal 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres kedua inilah Sumpah Pemuda lahir dan untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan, meskipun tanpa syair. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 10 di bulan Ramadan, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan di halaman rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Sang saka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan dikumandangkan. Dalam rangka mematuhi sistem nasional, ada 4 konsensus dasar yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini menjadi kerangka dasar dalam sistem administrasi negara. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini melambangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Berbeda-beda, tetap satu jua. Yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain wawasan kebangsaan, hal lain yang perlu dimiliki adalah bela negara. Bela negara diartikan sebagai tekad yang diwujudkan dengan tindakan untuk menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman yang dilandasi oleh kecintaannya pada NKRI. Wujud bela negara berawal ketika agresi militer kedua. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda menyerbu semua wilayah Indonesia yang mendorong bangsa untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang di bawah kepemimpinan sementara oleh Bapak Syafruddin Prawira Negara. Setelah situasi sudah kembali normal, PDRI mengembalikan mandatnya kepada pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, bangsa Indonesia juga sudah sepantasnya melakukan apa yang seharusnya ia perbuat demi menjaga NKRI. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setelah mendengar sejarah tadi, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menanamkan semangat bela negara. Lalu bagaimana? Caranya adalah dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara.